banggakan yang saya hormati Ustaz Haji Iqbal, yang ibu banggakan anak-anak ibu Catin, calon pengantin yang semangat hari ini ya kan. Nah, kalau tak semangat tak datang ini, bagusan tidur. Ibu tadi ke ini berbaris dulu di lapangan Senjang Kareba. Ustaz. Iya. Jadi rencana semalam itu jam 9, tapi kata Bu jam 10 Bu baris dulu ya kan. Mana-mana mau dikejar tak apa-apa lah. Kebetulan hujan. Jadi hujan, banyak orang yang pulang, ibu pun pulang juga belum siapnya kan. Hujan dalam hujan Bu baris. Tapi tak apa. Anak-anak santri itu semangat orang. Untung tak demam orang tuh ya. Untung janganlah demam. Jadi sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa aku udah hebat, lupa kita sama Allah taala. Semua yang diberikan Allah kepada kita ini pertama nikmat dari Allah. Kedua, ini adalah takdir Allah. Jadi semua ini takdir Allah, sudah ditentukan Allah ini. Karena Allah sudah menentukan kita baik, maka kita selalu berterima kasih kepada Allah. Apa ucapan kita berterima kasih kepada Allah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terutama kalian hari ini, kalian udah nak nikah. Begitu banyak orang di luar sana hendak nikah tak dapat. Ada duit tak dapat. Ada pula dia nikah dengan hendak nikah dengan seseorang, duitnya udah kumpul, tapi tak setuju pula pihak perempuan. Perempuan pula tak setuju pula pihak laki-laki. Awak udah sonang, udah mengumpulkan duit. Kan jadi masalah itu kan? Kalian tidak, kalian diberi oleh Allah kemudahan. Beri kemudahan. Abang apa kau juga? Tawar, mantap. Tawar, pogi-pogi gitu. Kemana-kemana lah. Ya, membolo tawar. Kalau ada masalah ya bagus. Ini apa kemarin kerjanya? Aku kalau salah sendiri. Kayak briling gitu. Briling ya. Kalau briling tuh berapa duit awak menonggok? Kalau kita bisa ambil sendiri, bisa juga ambil dari bank. Tapi kalau kita ambil dari bank, kita harus dipatokkan lagi, kita harus ditargetkan harus dapat 60 transaksi itu di awal pemula. Tapi kalau udah misalnya kita udah membuka misalnya 1 bulan, ditargetkan satu hari harus 100 transaksi. Kalau kita nggak mencapai, alat-alat kita diambil. Lebih baik kita beli mesin sendiri. Lebih baik kita beli mesin sendiri kayak Bukalapak, warung apa? Di mana beli mesin? Ya mana ya? Berapa lah? Kalau yang ada yang kayak gitu kan, 500, 500. Ada yang kayak mesin biasa yang kereta itu 2 jutaan, 1 juta, 2 juta. Kalau untuk modal Bu, aku udah cuma 5 juta. Kemarin. Iya. 5 juta itu dalam 1 bulan aku udah bisa dapat hasil 2 juta, 1 juta itu dia itu gini, itu tidak kerjasama dengan bank. Oh tak mau nak kerja sama dengan bank. Nanti dia ngambil potongan dari awak juga. Jadi kalau kita ngambil mesin dari bank, mesin itu mengambil duit lagi, kita ngambil duit lagi sama apa? Ibarat kita mau kasih dia maksud awak. Kita ngambil potongan ribu kan, dari mesin nanti untuk udah 3.000 udah 8.000. Tapi nama kalian beriling, BRI, Iya, dia tetap BRI. Awak tidak, awak buat aja bank sosial, tapi tidak terus beriling. Kalau orang mana ambil itu. Cuma awak kok belum pakai mesin. Belum pakai mesin. Belum pakai mesin itu karena satu awak masih awak yang mengelola. Jadi nanti kalau misalnya habis duit kan nggak ketemu lagi, nanti dia tinggal narik bunga. Jadi awak kan yang sedikit aja. Kalau misalnya dia penarikan 5 juta, awak kelola. Dari habis nih, awak dari habis. Itu bulan pakai duit anda yang dulu juga awak kelola. Udah nggak ada. Iya. Dia kan nabung sama awak kan. Kau pintar ya kan. Jadi hasilnya itu pas nikah udah dapat duit untuk udah 5 bulan nih
Sudah terkunci. Jadi di situ tak ada unsur riba ya Bang? Tak ada unsur riba. Kalau dia itu Dia apa buka usaha jasa sendiri. Biasa aja salah. Tak ada. riba kan dia Istilahnya gini, utang-utangnya kan. kalau kita bekerja sama Riba dengan itu semua dia konvensional kan tetap kita kena gitu. Iya. Tidak, dia tidak kan. Mau hindar dari apa riba itu zaman sekarang. Maksudnya gini, proses dia ini tak ada masalah. Nah, maksudnya gini, kan kita tengok udah maju ini itu bawa kan Bang. Nah, jangan dulu sini aja. Belajar dulu ya. Belajar Sebetulnya juga. kalau ngambil dari bank tuh bisa juga dibilang Itu riba, sebab Karena ini di bagian apa? Bagian Ini Malaras. Melaras apa kan 50 Iya. aja. Nah, dia maksudnya gini, macam awak menjual apa paket gitu kan. Nah, ini kau jual paket sekarang kau cukupkan duit upah ngambilnya lain gitu kan. berikan keuntungan. Kita macam kita jual bawah sih. Iya, Kita ngambil kita modalnya 10.000. Iya. Kita ngambil kita jual nggak boleh 10.000. Iya. Itu untuk itu. Iya, Kan gitu. upah memasukkan Upahnya tadi. gitu. Kita kan gini Bal, kalau BRI itu kan fatwa-fatwa ulama kan gini, Banyak bilang bank konvensional. Nanti kita takut gitu kono gitu banyak Di gitu. BSI kan untuk memang itu. Nah, BSI ini banyak pelakunya, potongannya. Tidak, biasanya tidak banyak. Tidak. Lebih banyak potongan. Maaf mati bukan. Ya, tak apa-apa. Lebih banyak potongan kayak BCA, Hmm. kayak bensinmu. Iya. Kalau bensinmu dia diambil dari kita 6.500. Iya, Kita kalau tidak berinvestasi sesama BRI ya. Dia kalau sesama dia nggak potong-potongan, tapi kalau udah aku banyak melihat. iya, Nanti kita kalau kita ngambil mesin di bank, iya. dari mesin pun kita dapat potongan. Hmm. Kan kasihan kita mau sama orang. Ibaratnya gini, berapa adminnya ibu bilang? Ah. 5.000 aku bilang. Iya. Padahal di dalam kepotong juga 3.000. Jadi kan adminnya bukan 5.000, 8.000. Itulah yang berapa? nak tanya orang ya kan. Nah, Tapi itulah. kalau kata macam saya kan ada kayak PDC Bank. Apa sih kan? Itu sehari dapat itu kan, gratis. dapat itu kan, ya TF 100 gratis tuh Pak itu kayak bonus bu, kayak bonus supaya nggak dapat potongan seluruh. Selama satu hari itu Itu nggak itu 100 kali. si bank tuh nggak dibilang riba, sebab apa? Dia nggak dapat, dia nggak potong, kita pun nggak potong, dia mengasihkan kita gratis. Itu uangnya diputar sama di apa namanya. Karena itu nggak ngambil untung kalau dari sini. Tapi kalau dari aplikasi Oh, yang untung. iya awalnya untung malah bu, malah kita nanti dikasih persen lagi karena kita rajin apa. Ibaratnya upah kita lah karena kita Iya. sedang mengasihkan aplikasi, aku udah pakai aplikasi Iya. itu, jadi kita dikasih upah. Upahnya nggak banyak karena kalau misalnya kita menabung menyimpan bagi si bank itu 2 juta, nanti kita cuma dikasih 200 perak, nggak banyak. Gitu. Kalau dari si bank ya, Iya. dari awal yang pakai, jadi awal sedikit banyak. Dari situ lah orang Kalau selain lain apa lah lain bank dari si bank, sebab dia awal nggak potongan, dia pun nggak mau potongan. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan alhamdulillah ya, banyak kalian diberi rezeki. Ibu berharap semoga tak ada yang terganggu dalam rezeki yang kalian cari itu ya. Kemudian sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita lupa itu. Itulah kekasih kita. Dialah yang paling sayang sama kita ketimbang umat, ketimbang yang lain. Rasul yang paling sayang. Bagaimana cara kita bersalawat itu? Berterima kasih itu dengan bersalawat. Sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi salawat ini di samping kita mendapat pahala, itu pun kalau bahasa kita jadi mantra. Bahasa kok macam dukun bukan. Kalau banyak-banyak bersolawat, hati kita tenang. Masalah kita kalau kusut lama perlahan-lahan longgar. Betul. Jadi kalau ada benturan dalam rumah tangga, apapun masalah di luar rumah, itu sholat. Itu penawar dengan masalah. Sampai di naik keto gitu di pasar, kompisnya kan ban. Usah dulu goyang, jangan cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ibu cerita tentang masalah-masalah tadi? Karena dalam rumah tangga nikah
Apa tujuan kamu nak nikah? Kau nak nikah ni apa tujuan? Mencari ridho. Mencari ridho Allah. Satu, kamu pula apa tujuan nak nikah ni? Yang suka hati kamu lah. Aku nak begini, besok nikah begini. Gitu kan. Banyak orang tak menikah, sekarang kamu nak menikah. Apa tujuan? Kalau duit dah ada, kerja dah ada kan? Ini dah ada kerja, tower pula, kerja ngurus duit aja semua ya kan? Perkara duit. Apa tujuan nak nikah nih? Aku nak nikah. Aku Minta dibimbing sama dia. minta dibimbing agar dibimbing suami. Ini tengok nanti tiba-tiba suaminya tak bisa membimbing, jangan jadi permasalahan ya. Carilah bimbingan sendiri. Iya, tak apa-apa. Yang ketiga, apalagi tujuan nikah? Ingin punya anak tidak? Mana tahu dah nikah aku macam orang barat tu kami tak pala beranak loh. Banyak orang tak ingin punya anak, ingin punya keturunan. Lagi, apalagi nikah nih? Ada orang Enggak kelipet kan enggak. lo tak nikah ya kan? Cantik aja wae kan? Apa tuh? Apa lagi? Ya, menghindari hal-hal yang Betul. Menghindari zina. Ini zina. Jadi zina ini bukan hanya laki-laki dan perempuan berhubungan badan tanpa ikatan nikah. Tapi ada ayatnya, wala taqrabuz zina innahu fahisyatan. Ya Ustaz. Jadi jangan kamu hampiri, jangan kau dekati zina. Dekat aja dengan hal-hal yang menimbulkan zina tak boleh. Apalagi berzina, dekat aja dengan hal-hal yang menimbulkan zina. Aku tak bertemu dengan laki-laki, kata laki-laki aku tak bertemu dengan perempuan. Kapan aku berzina? Tapi awak nengok video orang baju seksi ya kan? Perempuan pun gitu juga, posting-posting di FB pakai seksi segala macam, ditengok tonton segala macam. Itu sudah mendekati zina. Kenapa mendekati zina? Karena kalau terjadi itu nanti bisa syahwatnya naik, ya kan? Itu sudah mendekati zina. Berkata-kata kotor, mencarut marut itu bisa mendekati zina. Karena lama-lama nanti terpancing nafsu yang tak bagus. Jadi menikah nih iya. Kenapa kita tak harus menghindari zina? Kenapa zina tuh? Apa kali ya kan familiar bahasanya apa tuh? Karena menikah ini ada kebutuhan kita dalamnya. Apa? Di antaranya kebutuhan seksual. Ada kebutuhan seksual. Jadi makanya semua manusia ini butuh. Jadi udah sampai waktu kita butuh tuh menikahlah kita. Kalau kita hindari dengan tidak menikah akan terjadi perzinahan. Tidak dengan perempuan menghayal pula dia. Tidak dengan laki-laki nengok YouTube pula dia. Tidak berzina, mendekati zina pun berdosa karena wala taqrabuz zina, jangan kau dekati. Dekatnya itu jangan, apalagi masuk ke dalam zina. Dah. Jadi dalam pernikahan ini semua orang ingin bahagia. Menikah bu ibadah seumur hidup. Kalau sholat 5 menit siap. Sholat tarawih kan nih setengah jam siap. Puasa dari jam 6 pagi, 5 pagi sampai jam 6 potong dah. Malam tak kalah. Tapi kalau nikah semenjak kalian dah mendaftar sampai kapanpun pagi, siang, malam, apa yang kalian pojokan tuh dihitung ibadah. Makanya orang yang tak nikah tuh rugi. An-nikahu sunnati, nikah tuh sunnahku kata Rasul. Sunnah Rasul itu apa artinya? Kalau kita laksanakan kita dapat pahala. Kalau orang dapat pahala tuh tujuannya apa? Supaya masuk surga. Memang ridho Allah nak dicari, tapi endingnya kita nak masuk surga. Takut azab api neraka.
Jadi kalau kita dapat hadiahnya surga, kalau lumba lari hadiah kipas angin ya kan? Nah, kipas angin lah, jalan santai dapat kulkas lah ya kan, dapat duit lah. Tapi kalau kita berhasil dalam pernikahan ini sampai akhir hayat, insya Allah hadiahnya surga. Nabi Adam masuk surga. Di surga Adam itu diciptakan. Ada yang iri, iblis. Kenapa? Biarpun dia di surga, tapi dia tak suka dengan Adam. Akhirnya dia dicampakkan, dikeluarkan iblis. Udah dikeluarkan iblis, apakah iblis senang menengok Adam masuk surga? Enggak. Tetap digoda sehingga Adam tercampak ke bumi, ya kan? Udah tercampak ke bumi. Ini nanti nak masuk surga juga lagi. Sampai kita nih anak cucu Adam nak masuk surga juga, karena itulah tempat yang kekal di akhirat. Ini di akhirat tempatnya. Jadi untuk mendapatkan itu tuh berusahalah kita supaya jangan tercampak lagi macam Nabi Adam, ya kan? Apa jalannya? Laksanakan pernikahan karena ibadahnya banyak pahala. Apa pahala bu? Sonyum aja dengan suami pahala, suami sonyum aja dengan istri pahala, memberi nafkah pahala, kemudian menyenangkan hati suami pahala aja, tidur dekat suami pahala. Ada pula tidur belakang pula ya kan, suami ada muka sana dia ke sini, gila ya kan, pahala. Meminta maaf kepada suami pahala, suami minta maaf sama istri pahala. Aku minta maaf ada ya kan, kalau depan pula dia anak gua pahala apa sih, ini lah kesempatan. Istri pula buat gua juga minta maaf sama dia lah anak pahala apa sih. Itulah pernikahan. Nah, kalau dalam pernikahan itu dituntut untuk sabar. Udah sabar, ikhlas itu apa artinya? Menerima ini memang udah ditakdirkan Allah, yang hukum ini ditakdirkan Allah. Kenapa aku melawan sama Allah? Kan Allah baik ya. Nah begitu. Jadi karena ibadah nikah ini dapat pahala, insya Allah ridho Allah, masuk surga. Yang tak sonang tadi siapa? Itu tersetan. Setiap saat mengganggu, kalian duduk sini diganggu, mungkin dari rumah tadi diganggu, salah kau hujan, betul kan? Udah sampai sini, salah kau duduk bono, kicik jangan tuh, betul kan? Udah pulang nanti lain pula masalah, segala macam. Udah kalian bayar mahar apa kata setan? Aku mahal bono kau bayar, betul kan? Aku mahal bono. Udah perempuan pula dibayar mahal kata dia, sedikit bono uang tuh mahal lagi. Aduh aja kata setan tuh. Supaya nilai kita tuh ibarat konten gaji dalam satu hari itu berkurang, bisa-bisa habis. Nah, aku setan tuh gitu bono bu, itulah kojuri. Ada suatu riwayat seorang ulama kasyafnya udah banyak ilmunya sehingga dia bisa melihat setan, bisa tengok mereka bisa nampak, dia bisa hilang. Kenapa bisa gitu bu? Iya, karena manusia nih kalau dia udah baik bisa mengalahkan malaikat. Kalau dia udah jahat bisa mengalahkan setan. Jadi kebetulan ulama nih orang yang baik betul, zikir siang malam segala macam, dia udah cinta betul kepada Allah, tak memikirkan dunia nih lagi. Jadi duduklah dia di suatu kota, ini negara Arab nih, duduk di kota, pandang nampaknya setan berkeliaran, asal pagi datang. Biasa setan tuh gak mau dikodai, dipajak tempat keramaian. Nah situ dia untuk. Jadi tengok aku kode setan tuh masuk ke rumah orang, ganggu, berkelahi, masuk ke tempat sana menangis, sana uangnya ya, masuk ke pajak, ada pula mencuri uang segala macam, ada bertumbuk pada uangnya ya, masuk daripada anak gadis anak lajang berzina, nampak setan ulama tadi satu. Isu nampak lagi, isu udah lama udah tengok enggak seminggu, penasaran, udah potong tak ada, pagi ada potong tak ada, penasaran dia mana tempat setannya semalam, dia menggoda malam, udah siang tak ada, udah malam tak ada, ganti dengan setan lain yang semalaman. Tiba-tiba satu hari berniatlah dia nak mencari dia di mana rumah,
Tutut adalah potang terus sampailah ke suatu tempat yang jauh. Dalam buku itu mengatakan daerah Atlantik gitu ya kan. Sampai di sana sunyi, tengoknya menyeberang laut. Diikutnya setan. Tengoknya sunyi, tapi ada suatu tempat macam istana. Terbuka pintu, masuklah setan-setan tadi kan. Setelah itu dia ikut. Tengoknya ada ruangan seperti ini, barangkali kita misalkan lah ya kan, ada ketua. Yang setan-setan itu berbaris lah di belakang, banyak. Dipanggil, kamu apa yang udah kau lakukan? Oh, aku udah mengganggu orang sehingga dia berzina. Oh, bagus, ambil gaji sana, ya kan? Tanya satu lagi, kau apa yang sudah kau lakukan? Aku udah mengganggu orang sehingga dia membunuh orang. Oh, bagus. Kamu satu lagi, apa yang udah kau lakukan? Saya sudah menggoda 2 orang anak manusia, suami istri, sehingga dia bercerai. Mantap, kata tukang catat. Nah, artinya apa? Ketika setan itu berhasil menggoda uang yang menikah tuh, sehingga dia bercerai, itulah gaji dia yang paling banyak. Kalau tawar berapa sebulan? 3.800.000. 3.800.000, 4 juta, makan lain. Iya, nah itu kan dapat gaji. Tapi setan gajinya paling banyak tuh kalau bisa menggoda anak manusia sehingga bercerai. Nah, kita tuh kalau masuk ke rumah ucapkan assalamualaikum, biar jangan ikut yo. Ketika kita masuk ke tempat tidur, kipas tempat tidur tuh baca a'udzubillahi minasyaitonir kipas. Nanti bisa jawab udah tidur udah nyaman. Muncul dalam hati nih, nampaklah kesalahan suami itu ini. Lalu awak tanyalah, suami tadi pun marah, bergaduh, ya kan, tak jadi tidur. Kenapa? Karena digoda. Udah. Jadi itulah kunci, menghindarkan dirilah kita dari godaan setan. Karena setan itu tak sudi kalau anak manusia yang beribadah nih mendapat ridho Allah, diberi surga macam Adam. Apalah penangkal itu dia subuh, penangkalnya 1, jangan tinggalkan sholat. Sesompit-sompit apapun sholat. Bu, aku bolo tower di atas, aku salah sholat di atas. Orang sholat tuh dalam pesawat boleh, naik kereta boleh, naik onta boleh, ya kan, tak bisa turun. Sholat aja di situ sambil berjalan ontanya, bu, aku salahnya. Pertama hadapkan ke kiblat. Pertama tuh, itu jalan onta tuh kemana-mana lah. Orang ke laut bu, mana kiblat bu? Pertama tuh ada ke kiblat. Udah siap itu melengkuk-lengkuk kiblat awak, tak apa. Apalagi kita berada di darat, jangan tinggalkan sholat. Tinggalkan lambat aja tak boleh. Apalagi tinggalkan. Nah, aku bu, itu asal udah tak sholat pagi sampai potang banyak dosa itu dah banyak. Setiap orang yang udah berdosa, hatinya tak tenang. Kenapa tak tenang? Gundah bulan tak ketentuan. Siapa yang goda tuh? Setan yang udah masuk memenuhi hati sehingga dia jadi tak salat. Jadi apa artinya? Nanti betuamu berlaki berkelahi, betuamu istri berkelahi. Jadi jangan pikir udah rumah tangganya kami pun bahagia. Iyo bahagia kalau pandai mempertahankan kebahagiaan itu atau pandai memupuk kebahagiaan itu. Pertama tadi sholat. Yang kedua bu, tutup aurat. Jangan aurat tak ditutup. Dia laki-laki, dia perempuan. Laki-laki apa salah pakai celana pendek main bola? Tak boleh. Karena aurat laki-laki itu paling sedikit antara pusat sampai lutut. Kalau celana pendek main bola, terbuka lutut apa tutup? Terbuka. Baliklah main bola, uanglah semayang maghrib. Awak mau main-main lagi, nak mandi lagi akhir lewat maghrib. Udah malam berkelahi, gaduh, berperang, ya kan? Ending-endingnya kata Ustaz Iqbal tadi, jatuh toh, tolak. Udah jatuh tolak, habislah pencairan. Takut awak bukan habis pencairan nih, sok gilo jando, ya? Laki-laki nak gilo balik, perempuan nak gilo balik. Udah itu esok berkelahi gue lagi, sampai 2 kali gilo jando, gue lagi sampai 3 kali habis tali.
kilo gue lagi ngapo kata setan dah cantik gue tuh tengok bini gue tuh cantik gue tuh abang kata ganteng udah di situ lah ingat kebaikan gue. Padahal waktu menikah yang diingat keburukan. Ini banyak orang yang datang ke pengadil ke kuah nih bercerai. Ngapa bininya cantik, kerjanya ada. Ini ibu buat gambar. Apa yang kalian nampak? Seluruhnya nih apa yang kalian nampak? Titik hitam. Kamu putih. Ah, kamu udah belajar atau gimana ini? Betul udah belajar. Udah, betul. Udah. Cuma kelihatan. Jadi, biarpun kita udah tahu teorinya, udah pandai, pandang aja semuanya nih putih. Padahal dalam hati tidak. Apalah yang pertama nampak? Jadi memang kodrat manusia tuh seperti itu. Putih, iya memang putih karena udah belajar. Biarpun kita udah tahu, tapi pada dasarnya yang kita pandang adalah warna hitam. Begitu kodrat manusia. Sebaik-baik uang tuh yang minta elok tuh namanya. Padahal baik banyak botol. Itulah pepatah orang dulu. Kemarau setahun kalah dengan hujan satu hari. Padahal setahun panas saja tak ada mengganggu. Sayu dan habis semua tuh damai kan. Nah, artinya mengapa manusia itu memang kodrat begitu. Mandang yang tak elok aja. Jadi kalau udah suami istri kita udah tahu teori ini berlatihlah. Apa yang dilatih? Pandanglah yang baik. Karena manusia itu harus sempurna. Kita hendak yang mencari istri itu yang cantik, yang kayo, keturunan baik-baik, yang agamanya baik. Empat. Mana nak cari? Udah cantik, udah kayo, anak presiden dia kan, agamanya pula baik, kemudian keturunan baik. Nah, nak cari. Kalau udahlah diopo gini, mungkin tak laku awak tu kan. Anak presiden pula, udah presiden baik tak laku awak mana pula laku. Mau mahar 7 triliun. Nah, jadi tak ada sempurna itu tidak ada. Hari ini yang kau hadapi istri itulah yang paling cantik. Kenapa? Karena Allah dah menjodohkan kalian nih. Kamu jumpa di mana kemarin? Ada yang kelas ya kan? Jumpa di kelas bu. Padahal sebenarnya itu Allah udah takdirkan, udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sekolah dengan sekolah. Nah ini kata Allah ini. Coba. Oh kami dah sesama sekolah. Oh iya. Dari takdirkan Allah. Kalian nih jangan bilang aku bertemu sama sekolah. Aku dijodohkan itu hanya cara aja tuh. Padahal sudah ditakdirkan Allah. Kalau sudah ditakdirkan Allah, Allah tahu apa tidak dengan kalian? Tahu, Allah tahu. Ini yang dua, ini yang terbaik pasangan. Dua yang terbaik. Tapi ngapa dia lain aku lain iyo? Nah, kalau ada satu bengkok, satu ini bengkok di satuan, bisa dia bersatu. Ini huruf apa nih? B tidak, aku tidak. Ada C. Nah, gini tak bisa. Gini, bersatu dia. Dia lain, aku lain bu. Iyo, tapi ketika disatukan nanti kalian saling menutupi. Saling menutupi. Oh, kekurangan dia. Betul. Saling menutupi bu. Iyo, ngaku saling menutupi. Karena nikah tuh menurut bahasanya ad-dom itu berhimpun. Berhimpun tuh satu tim. Satu tim. Macam main bola. Satu tim berapa grup main bola, satu kelompok sebelas kesebelasan ya kan, kesebelas. Apakah semua tuh harus jago gawang? Tidak. Ada yang jago gawang, ada yang tuh di bawah, ada yang sana, yang ini sini. Udah tahu posisi masing-masing. Jadi dalam nikah tuh tahu kita posisi kita masing-masing. Posisi suami, posisi istri. Ketika suami ke depan, dia aja pula iya tak apa-apa hari ini kami sedang di belakang, umpamanya seperti itu ya kan. Udah, pertama jangan tinggalkan sholat. Kedua jangan membuka aurat.
Laki-laki tak boleh, perempuan tambah tak boleh karena perempuan tuh aurat, seluruhnya aurat. Jadi semuanya jangan dinampak-nampakkan. Oh bu, di Facebook kami bergaya bu, tambah parah. Satu dunia yang nampak kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau bergaya di Facebook, joget-joget bu, nanti balik berkelahi. Berkelahi. Aduh, itu masalah. Tak berkelahi kalian, ada pula mentua mencagil, ada pula ibu mencagil, ada pula adik ipar mencagil, ada pula kawan mencagil. Di WA pula istri awak, mah awak ya kan? Nah, di WA pula suami awak, mah awak. Berkelahi lah, gara sepolan abang ni. Tidak. Kamu tadi udah sholat atau belum? Kamu tadi udah nutup aurat atau belum? Oh, tidak. Nah, berarti itu yang salah. Kuncinya ada, boleh dulu. Yang ketiga, jangan menceritakan aib orang. Jangan aib orang, jangan cituan. Istri tak boleh cituan, suami tak boleh. Ngintip pak, tahu tadi sekolah tu dia kelahi sama laki, tak cituan. Berdosa. Tidak semua sama suami tak cituan. Upo suami ni cituan pada sama orang lain. Panjang. Ibarat kita ambil kapas bantal atau kapas apa ya kan, kita gini-gini kita ombus melayang kapas tu kemana-mana. Bisa kita kutip lagi tuh. Itulah kalau kita menceritakan keburukan orang, tak bisa diambil lagi tuh, letak mana-mana melayang cerita tu tadi. Jadi kalau udah cituan keburukan orang apa? Ribah lah. Menceritakan keburukan orang lain. Nah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan. Apakah mau salah seorang kamu nih memakan bangkai saudaramu? Itulah ribah. La yaghtab ba'dukum ba'da. Tak boleh meribah seseorang kamu akan seorang yang lain. Tak boleh. Tak boleh sebagian kamu meribah orang lain. Tak boleh. Ribah tu menceritakan keburukan orang lain. Keburukan macam mana bu? Asal awak cituan waktu tak sonang. Tak sonang dia awak cituan. Nah itu ribah namanya. Iya bu, memang kejadiannya seperti itu bu. Iya. Zaman Nabi Muhammad, istrinya Aisyah untuk dibuka pintu. Muhammad dalam Nabi. Nampak Aisyah ada seorang berjalan di muka. Roknya panjang memang, cuma terangkat roknya nampak kakinya tinggi sebelah. Jadi masuk Aisyah, ya Rasulullah, uang itu kan tak nampak tapi kakinya tinggi sebelah, tingkek sebelah kalau bahasa kita ya kan, tingkat sebelah. Kata Rasulullah, kamu sudah meribah. Kan memang botol, iyo botol itulah meribah. Kalau tak botol kita cito namanya fitnah lebih kejam dari pembunuhannya kan. Jadi pertama apa tadi? Sholat yang tinggal. Kedua, iya tiga, jangan menceritakan keburukan orang. Yang keempat, jangan polik. Nah, jangan polik ya. Polik sama sapu bu, sama sapu aja yang pantas sedokkan sedok. Tapi kalau yang duit awak itu pula untuk makan, awak bagi tak makan awak, ya kan? Jangan polik. Assalamualaikum, betul. Datang pula oma awak, dan ni dah tak ada ni adik kau, kata dia kan? Ada masalah, ada joki awak. Kalau tak bagi tu nanti tempat lain joki awak hilang. Bisa awak naik ketok, melotot. Batong ganti ban ketok. 35 bodoh lagi. Doa bagi yang tadi 30.000. Mungkin yang ini selamat. Nah itu. Kadang-kadang pala awak datang adik ibu awak lain jantan gitu yang betina itu. Pala aja dia. Kata setan, adik kau tu, adik laki kau, aku minta duit aja gitu dia kan. Padahal tak boleh kok. Boleh. Kita bersedekah 1 kita bagi, udah pasti dibalas Allah 10. Tapi itu tuh borat. Tak meyakinkan itu tuh. Assalamualaikum borat. Tiba datanglah ya awak mau oma awak sedawa awak yang pantas nak awak tolong. Datang adik awak. Awak pun tak malah aja tu. Padahal mengeluarkan tuh berarti menabung. Menabung dibalas Allah 10 kali lipat. Tapi itu berat. Nah, makanya dilatih. Udah, kemudian udah dijelaskan. Oh, Ustaz belum kan? Ibu nak jelaskan lagi. Sebagai suami, sebagai istri. Apa tugas suami? Apa tugas istri? Tugas suami itu 5.
Kalau tak cukup limone, kalau suami sengaja melakukan tidak mencukupkannya, dia berdosa. Tugas suami pertama memberi makan istri. Sudah aku nikahkan akan dikau akan anakku, kata waktu tuan kadi kan, kata ayahnya wali, aku terima nikah anakku, maharnya sekian, sah, kewajiban makan dia pindah kan. Padahal dulu yang mewajibkan bagi makan dia ayah atau mamanya kan, selama sudah akad pindah, wajib kasih istri ini makan. Istri aku cari makan seorang bu, banyak pahala dia. Tapi kalau kamu sengaja membiarkan dia cari makan seorang, tak kau bagi dia nafkah, berdosa. Jangan sampai istri kelaparan, jangan sampai istri sakit lambung. Kecuali sakit lambung penyakit dia lain ya kan. Nah, ini lambung sakit lambung tak makan, gitu ya kan. Nah, suami mana? Suami tidur, gitu ya. Ah, itu berdosa. Ada duitnya simpan-simpannya, tapi duit istri aku kan banyak. Dia lancai, dia lah belanja. Iyo, tapi ini kewajiban. Kasih dia makan. Kasih makan tuh pertama, carilah rizki yang halal. Jangan menyerobot, menipu, mencuri segala macam ya kan, tak boleh, dosa suami. Kasihlah istri yang halal. Cara mendapatkannya. Kemudian berilah makan yang bergizi, yang tengoklah makanan yang bergizi. Jangan tiap hari bakso sama saus umbu panas lambung tuh ya kan. Indomie memang sodok Indomie itu kalau udah biasa ya kan. Indomie sodok betul. Ngapa tak budinya bu? Karena kalian menikah tadi ingin punya keturunan. Ada istilah sekarang namanya stunting. Tahu stunting? Nah, stunting tuh anak lahir kerdil, koci, kurang gizi. Oh iya benar. Ada budak koci pendek macam Presiden Habibie, dia buat kapal terbang kan? Ini udah koci, otaknya lemah. Besok tinggal dia di masa akan datang. Banyak pula yang idiot ya kan. Nah, stunting tuh lebih bukan kurang gizi, bukan idiot tapi kurang gizi. Lama dia. Uang ngitung 10 tambah 10 berapa? 20 dia. Bingung-bingung. Awak dah tua, so macam mana dia menghadapi kehidupannya kan? Jadi dari mana asalnya tuh? Rahimnya harus bersih dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit, dari racun-racun. Di mana asal tuh dari makanan yang bergizi, tengok makan tuh yang bervitamin. Apalagi kalian masih muda ini, biasanya sudah sebulan menikah, paling lama 2 bulan itu bergansul kalian nggak hamil. Iya, karena sehat ya kan. Nah, jadi bagilah makan yang halal, carilah joki yang halal. Kalau kata orang udah kojo aku dah ini bawa pula kojo ini kojo malam enggak kau gitu kan ini upon tak menipu orang. Tidak pikirkan kalian enggak punya anak, kenapa dari rezeki yang halal? Kalau rezekinya haram, masuklah haram itu dalam perut istri tadi, jadi darah daging, menjadi darah, menjadi otak anak, jadi badan anak dari haram. Kalau dia udah banyak yang haram dalam badan dia, lahir dia ke dunia, apa pekojon yang baik tau enggak ini loh. Pasti ada yang haram tuh. Lah ya nak awak bandal tak tanggung, menjauh, memaki, melawan ya kan? Dari mana tuh? Takut kita berasal dari makanan yang tidak halal, pencain yang tak halal, yang tak diridhoi Allah. Udah, ini kewajiban suami. Suami ini wajib. Ali udah menikah bu, omak bagi makan kami. Kalau ikhlas omak tuh, alhamdulillah. Kalau dia tak ikhlas, kalian cari. Bah, usah ini kabu udah nak mencari, iyo lah, nama udah kewajiban. Tapi kalau ada pula lobby orang tua nak bagi awak, bagus tak apa-apa. Kalau tak ada, itu kewajiban suami. Yang kedua, suami wajib memberi pakaian sama istri. Pakaian. Tengok istri itu, jangan sampai istri tak berpakaian pula. Oh bu, sekarang mana ada orang tak berpakaian? Serba 35 aja banyak ya kan? Iya, bukan hanya pakaian itu maksudnya. Tapi suami harus menggiring istri supaya berpakaian yang menutup aurat. Contohkan, bu, cuman lah bu nak pakai gamis saja tiap hari. Bukan berarti harus gamis. Pakaian menutup aurat itu bukan berarti harus gamis.
Bu, kami nak pakai celana jeans. Tak apa bu, tapi bajunya dipanjangkan. Yang pada pantatnya itu penggolnya dibesarkan, jangan disempitkan. Banyak orang udah tutup pakai kaos tangan, pakai cadar, tapi badannya pas-pas nampak bodinya. Berjilbab dia, tapi bajunya masuk ke dalam pula. Celananya sempit, itu membuka aurat. Itu suami. Kenapa? Asal istri buka aurat di luar yang berdosa siapa? Suami. Suami, karena tanggung jawab suami gitu. Iya. Apa yang kelakuan istri di luar yang tak bagus? Suami menegur. Aku po, badan aku ada istri begitu ya kan? Iya, dosa itu, kata suami. Istri pun kalau tak sholat, suami dosa. Tak menutup aurat, suami dosa. Nah, jangan biarkan. Kasih pakaian istri yang bagus. Pula uang berganti setahun 3 kali. Istri awak 3 tahun sekali. Dipolit buat suami tadi berdosa. Nah, pakaian istri ini kewajiban suami. Mak kau lah mulia. Iyo, sekarang kan aku udah nikah sama kau. Gitulah bahasa TLO ya kan. Aku udah nikah sama abang, kewajiban tuh sama suami. Tuh. Yang ketiga, suami wajib memberi tempat tinggal istri. Apa tempat tinggal bu? Rumah bagus. Kau tak ada bu rumah, nyewa boleh. Ada bu menumpang boleh, tapi aman. Jangan menumpang tuh di rumah perampok ya kan, tompang bini awak. Oh berdosa. Oh numpang mementua bu. Iyo tengok apakah istri ini dengan oma awak tuh bisa pas, bisa cocok, bisa nyambung. Istri pun gitu juga kalau mau mengajak suami seumpama cocok gitu. Kalau tak cocok jangan cari tempat lain. Suami wajib membuatkan rumah, memberi tempat pada istri. Nyewo kami bu, aduh koci rumah bu 4x7. Apa? Bu omak tuh bu, dia melahirkan aku darah daging. Iyo, sekarang posisinya sudah berbeda, harus pandai lah gitu, cerdas. Tiba-tiba untuklah dia di rumah mama tua tu kan, tidurlah. Mana tahu mama awak agak judas sikit, sudah berajin mama awak judas ya kan, ada judas tak berajin, ini ada berajin judas. Bini kau tuh baliklah kamu kerja, bini kau tuh penyokanmu tuh tidur aja kau jual tuh, pun hamil, oh ya kan, antar loti dia tidur aja laman soma kata dia kan, memang istri pantas kalau di rumah mertua pandai-pandai lah. Bergaul namanya kita ini udah dua keluarga, 2 perasukan ketuang ya kan, 2 kubu pandai-pandai lah bergaul. Kalau pada memang dua tuh pandai cocok, tapi kalau pula tidak sanggup tak bisa dipaksakan. Mana pula umawa oleh bos istri awak harus bosin semua ada mencuci orang kan gitu. Sadap lah kalau ada menantu ada mencuci ada masak, pokoknya tidak dia tak pandai kena masak. Tapi saya paksakan. Jadi mana kau mak kamu sama dia? Dilapor kan tahu bini kau tuh tidur aja bojo, tahu tidur aja masak atau cuman sampai potang, ya kan? Apalah kamu jawab sama mak? Kalau gitu kan? Hah? Kalau orang gitu kan bini keadaan juga. Keadaan cuman. Kalau misalnya lagi hamil, Cuman jawab. bilang ada. Kalau lagi hamil dia bilang dia. Hamil. Tiba-tiba dia tidak hamil. Tapi dia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bekerja. Tiba-tiba Minggu dia naik istirahat. Tidur dia. Di pagi sampai kotak. Bukanya HP. Kerja lain tak ada. Karena ada orang kerja seperti itu. Hari Minggu udah lalu capek. Duit udah ada. Marah lah mak tadi. Apa yang kau jawab? Karena istirahat bilang. Biar aku menggantikan. Biar aku enggak. Bagus kalau kau bisa. Jadi orang tua nih itulah surgawan. Surga di bawah telapak kaki. Yang udah menikah anak aku hilang terus kata omaknya. Setelah menikah anak aku tak ada, aku tak punya anak lagi. Tidak. Ini omak anak laki-laki anak omaknya. Di mana-mana orang tahu itu anak laki-laki anak omaknya. Istri patuh pada suami, suami anak omak. Kadang-kadang tak cocok itu istri biasa sakit hati ya kan. Jadi kita pakailah cara Nabi. Nabi itu cerdas.
Kita umatnya kita ikutlah dia. Nabi itu istrinya orang yang merdeka 9. Aduh hamba saya lagi 11. Jadi apakah Nabi ini tak ada punya masalah? Namun istri banyak ya kan? Kenapa istri dia banyak bu? Itu perintah Allah sama dia. Bukan pemerintahan, bukan dia mandakan. Bukan, dulu istrinya kan satu, Khadijah. Iya. Jadi dia meninggal Khadijah, urusan dia bukan urusan suami istri lagi, tapi yang nanti urusnya dunia. Jadi ngapa dia istri sama ini? Suami orang ini menolong Nabi berperang, mati. Jadi istrinya sia-sia. Tolong. Masa menolong suami dia, istri dia telantar kan? Tolong. Dah banyak yang lain-lain sebagainya. Aduh hamba dihadiahkan oleh raja. Ngapa? Raja tu nak diajak Nabi masuk Islam. Oh enggak dia masih melawan. Dikasihnya hadiah. Jadi kata Nabi, istrinya bertanya-tanya, siapalah istri Rasulullah yang paling cantik, kata sama. Siapa? Kata Nabi, besok saya jawab. Istri Nabi itu aduh gua apa ya kan, cemburu. Biasa perempuan seperti itu. Satu aja kita istri bisa kita cemburu sama orang lain pula, apalagi dia banyak ya kan. Jadi kata Rasul, besok saya jawab. Jadi gimana? Belum besok potang-potang Rasul udah pergi ke kebun kurma. Ibunya istrinya 9, mungkin 11. Ibunya kurma sebungkus kurma yang paling cantik. Diikat oleh elok, kalau kita pakai pita, pakai kertas-kertas apalah dibuat Rasul kan. Buatnya Rasul. Kita potang, malam-malam datang Rasul. Waktu emas sekolah. Ya apa tuh? Siapa nama istrinya lagi? Aisyah. Dikasihnya nih. Jangan bilang sama yang lain yo, kata Rasul. Jangan bilang sama istri aku yang lain. Aisyah masuk tersanjung belau. Jangan kompor, berarti dia aja dapat kan. Datang istri yang lain, Maimunah dan lain-lain sebagainya. Begitu juga. Jangan bilang sama yang lain yo, kamu aja yang dapat nih, kata Rasul ya kan. Habis istrinya dibagi malam-malam. Udah siang, barulah sampai waktunya berkumpul. Duduk-duduk, udah makan-makan. Kata Rasulullah, hari ini aku mau mengumumkan istri aku yang paling cantik dan paling aku sayang. Kata Rasulullah. Wow. Istri yang paling aku sayang adalah yang dia aku beri kurma tadi malam. Kata Rasulullah ya. Semua merasa seorang, karena tak tahu rahasia. Jadi semuanya tersanjung. Jadi kamu kalau ada mak cakap bini, tahu kok bini kau begini, tapi tahu awak intip juga lah. Bini kau tadi tak apa kau jo apa dia orang kan tak mungkin awak intip kalau udah cocok. Mak tu jangan, mak apa gitu pula. Bini aku tuh memang dia sedang sakit, tidak begitu. Kalau sakit bisa dikasih tahu sakit. Kalau orang tua mau abang gitu, tahu-tahu awak merengkel. Awak bela istri di hadapan dia, hatinya sakit. Dia memang diam, hatinya sakit. Kalau udah hatinya sakit ngapa bu? Uanglah dia mendoakan. Sakit hati dia, berpengaruh dengan rezeki awak. Joki awak tuh tersendat. Begini ya sudah, aku dibuat menjadi ini tak ada, gitu kan? Semalam dapat ini tak ada. Karena menyakiti hati orang tua. Cuman lah bu, ama aku begini aku. Buat dua kepala, dua muka namanya kan. Munafik tuh bu. Ada beda munafik ini dan munafik lain ya kan. Ini kau begini. Iyo mak. Lama dia tuh mak kangen kobon tuh mak. Marah bu. Dapat nama masuk. Mau istri. Jadi tadi mak agak marah. Tenang aja. Pura abang makan gitu itu mau satu oke adiklah istri abang kan istri abang. Jadi semuanya tersanjung. Begitu bukti lah itu kan perlu cerdas tuh patonah ya kan. Cerdas kita pikirkan dalam rumah tangganya macam kita nak nyeborang pakai sampan kamu kita pikir cuman supaya bisa sampai cuman supaya bisa. Ada benang kusut, cuman supaya benang bisa ditarik, tidak putus, tidak kena orang ya kan? Ya kali. Udah, pertama
beri makan. 2, beri pakaian. 3, tempat tinggal. Jadi tengok, kalau cocok tidak numpang, kalau tak cocok pindahkan. Kemudian yang ketiga, beri pendidikan. Kalau umpamanya istri awak tu tadi tak tahu dia sholat, Yes. dibimbing, tak tahu aku lupa aku sholat. Inilah menyalah kan. Oh udah suruh istri ikut ke pengajian. Oh tak sompat bu, oh buka YouTube Ustadz Somad, Ustadz Adi Hidayat, Halimah Al-Idrus, tengok cara sholat. Baca Quran tak tahu, baca Quran itu boleh pakai, wajib tuh, karena membimbing istri ke jalan yang baik, kewajiban suami. Yang terakhir, suami harus memberi perhatian kepada istri. Perhatian itu artinya kasih sayang, perhatian. Jangan istri awak sakit tak tahu, istri awak loti tak tahu. Yang penting apa tugas dia kerjakan ya kan. Punya ada anak, malam istri tidur tak tidur, awak memang bekerja lah ya kan. Siang buat dodot untuk anda, dia seperti itu kerja istri gitu ya kan. Jangan, beri istri perhatian. Istri ini ada penyakit rindu. Penyakit istri itu rindu. 1 jam aja tak bisa berpisah. Tapi ngapa pediannya kubuk kojo sampai malam? Iyo ditahan loh. Padahal kalau menurut hati dia untuk aja suami dia sama pergi. Jadi kalau udah pergi 1 jam 2 jam dia udah rindu betul tuh. Jadi balik suami malam. Suami santai, udah balik mandi, nonton TV, megang HP, itu tengok bosan. Dia sebetulnya meminta apalah surprise dari suami. Suami santai. Surprise itu apa bu? Kasih hadiah, belikan emas. Tiap hari mana ada ya kan? Itu sekali boleh lah. Contoh, ibu punya anak kecil, atau kalian punya anak kecil. Ibu tinggalkanlah di rumah itu dari pagi, umurnya 3 tahun sampai kota atau sampai Loho jam 2. Balik ibu ke rumah, anak ibu dah rindu atau tidak? Udah balik, apa yang dikerjakannya sama ibu? Pasti dia datang, oma, kata dia kan? Ibu carilah mana anak oma, ibu cari, lalu digendong, dipodo, oma kemana oma tadi, kata dia kan? Adik udah rindu sama mak, iyo mak rindu gue sama adik, udah adik makan, gitu kan? Udah podo enggak 5 menit, turunlah naik itu. Pergi dia main-main balik. Jadi yang dibutuhkan tuh ada surprise. Jadi istri itu kalau udah balik suami itu bekerja, didatangi istri itu dikasih surprise istri, dipeluk lah istri dulu atau dicium lah istri dulu. Udah gitu kan pergi awak tidak dengan hal gitu dong. Kurang malahnya. Macam anak tadi, udah itu tak mungkin dia berpeluk selalu, dia nak main sama kawan noh. Tapi ada momen-momen itu pandai memperhatikan istri. Kemudian kalau berjauhan, ditelepon. Jangan pula dari pagi sampai potong tak ada kabar. Buka WA tak ada aja. Selalu istri WA lama-lama marah dia. Bu aku jodoh WA bang. Kata dia kan. Kata suaminya aku lah salah ke WA aku. Iyo. Tapi sesekali senang kan istri itu namanya perhatian. Kalau memang ulang tahun dia pula ucapkan ulang tahun. Tak apalah nak makan di kafe do banyak. Di Bali aja ujak sebungkus ya. Selamat ulang tahun ya. Iya pula. Itu dah senang itu. Tak apalah harus besar, harus pakai lilin berdosa pula ya kan untuk menyembah api. Itu perhatian kepada istri. Apa tadi? Lilin. Kemudian istri itu cuma pula. Istri yang baik itu ada 3 yang soleha. Pertama, apabila dilihat suaminya jadi sonang atau ditengok sonang, cemano lah cara. Aku glowing bu, buat bisa jadi. Banyak uang glowing kelahi bu, bercolai. Iyo, berarti bukan situ intinya. Tengok suami itu. Kadang-kadang suami itu ada butuh istri yang mengalah.
Ada butuh istri yang selalu memaafkan. Mudah dia memaafkan, udahlah bang tak apa. Uang duit tadi diatur 95, apalah ada 80 dalam minta. Lebih aku tambah. Tuh, sonang tidak? Kalau dah punya istri sonang dia. Kadang ada masalah di luar telepon. Ini gini. Kang kalau balik ke mana tonang? Cemana lah supaya tonang hati suami. Itulah istri yang solehah. Dia sebalik suami itu dialah dirajakan. Jadi raja suami itu. Pakai bangku tahta bu? Tidak. Pakai mahkota? Tidak. Cuma supaya dia merasa dia tuh besar, dia dihargai. Suami itu jadikanlah dia raja. Tapi suami yang sudah dijadikan oleh istrinya raja, jadikanlah istrinya ratu. Jangan suami jadi raja, istri pula jadi pembantu, ya kan? Tak sesuai. Istri menjadikan suami raja, suami menjadikan istrinya ratu. Dah menyenangkan apabila dilihat suami pandai bergaul sama keluarga, pandai datang mentuo, pandai menyambut mentuo, pandai membuat dan makanan mentuo. Senang hati suami tuh, itu pahala. Pandai bergaul dengan keluarga dia, pandai senang hati suami. Yang kedua, apa lagi Ustaz? Apa lagi? Kalau ditinggal menjaga diri, pandai menjaga diri, jaga harta suami. Jadi udah kalau suami tak ada di rumah, jagolah diri. Kalau nak masuk laki-laki, laki aku tak ada di rumah, kecuali saudara kan kandung, tonang hati suami tuh udah tahu dia istri tonang masuk. Jago harta suami itu biar rumah, biar harta atau anak-anak suami. Dijago. Satu lagi Ustaz. kalau diperintah Iya, apabila diperintah oleh suami ikut. Apa kata suami ikut? Itulah suami itu jadi raja ya kan. Yo, sholat kau deh iyo. Jangan sholat kau deh. Abang tak sholat. Bukan urusan awak tuh dong. Urusan suami dosa dia lah tuh. Awak hanya mengingatkan. Ya, mau sholat bukan. Jangan pula abang tak sholat. Itu bukan ikut perintah suami. Tapi bu, dia tak sembahyang. Aku tak bisa mengingat dia bisa. Abang main bola. Bahasanya beda kan? Dek, jangan tak nutup aurat ya dek. Kamu nutup kepogi kamu tutup aurat. Iya bang. Bang janganlah jangan pendek. Gitu kan? Itu cocok tuh. Ketika dia memerintah awak pun sambil ya kan. Dah. Pertama, apabila dilihat oleh suami menyenangkan. Kedua, apabila diperintah oleh suami patuh. Sonang hati suami itu, menyenangkan suami itu berpahala. Maaf cerita. Ada hal-hal yang mendasar, tapi malu kita kalau cakap. Tapi itu selalu memicu perkelahian. Udah menikah. Suami ini butuh pada istri, anak bersama, hubungan badan. Istri tak boleh menolak. Atau hadis itu, sekalipun istrinya berada di punggung unta, artinya sedang naik kendaraan, telepon suami balik. Abang ni pula kata ya kan. Aku sedang naik kereta, tak boleh. Kemudian sekalipun alat tanur sedang memasak, sedang ngacau gula ya. Aku suami hendak membawa dalam komor. Makin dulu kamu. Kalau tidak bu, makan lagi. Sempat suami pergi berkojo bolong bertemu dengan awak tadi. Entah apa pula kejadian di luar sana ya kan. Jadi rahasia sebagai istri itu dikonyangkanlah suami. Konyangkan secara seksual bu iyo. Karena itu perintah Allah. Itu namanya termasuk patuh dengan suami. Ya, itu poin itu. Kemudian hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kamu nih pakai dia nih pakai ini. Kamu pakai bajunya ke tujuannya menutup diri aurat. Kamu iya lagi kalau tutup pakai bunyi gimana? Tutup aurat ya kan? Untuk apa gua pakai itu? Biar tengok orang bagus. Bagus. Lagi apa lagi?
tengok orang bagus, cantik dipandang. cantik dipandang, menutup aurat, melindungi diri. Artinya apa? Kalau udah menikah, istri ini lindungi suaminya, tutup aurat suami ini. Jangan tunjukan, jangan koboan aib ini sama siapa pun tak boleh. Aib suami sama siapa pun tak boleh koboan. Awaknya kan tak tahu, pikir awaknya sempurna. Setelah menikah pun nampak, oh begitu pun bini dan begitu pula laki dan tak boleh cerita. Semuanya udah ditakdirkan Allah, ini punyamu, ini aku amanahkan sama kau. Lindungilah keburukan masing-masing. Kalau tidak kamu melindungi aib dia, siapa boleh lagi? Kalau tidak kamu melindungi aib dia, siapa lagi? Sama mama aku, bu, aku cerita tak boleh, bu. Malu lagi istri awak. Tapi kalau ada umpamanya yang gawat, dia sakit pula, kan, nyontak pendarahan segala macam, itu untuk berobat, kasih tahu. Ada saudara juga lah, pokoknya istrinya kena TBC. Istrinya. Lalu dikasih tahunya sama kami, saudara. Dia kami suruh berobat. Cepat istri kau tuh obat dulu. Karena di pihak istri waktu tak ada istilah berobat-obat rumah sakit. Boleh ke dukun aja. Dikonon sepolan. Akhirnya anak batuk darah. Jadi kami suruh berobat, pergi berobat rumah sakit. 6 bulan, insya Allah sembuh. Udah punya. Nah, kalau begitu perlu dikasih tahu ya kan. Tapi kasih tahu tengok, kalau terimaan orang tuh bagus, bolehlah. Tapi kalau penerimaannya tak bagus, untuk cakap-cakap dia ke tempat lain, susah. Berobat aja awal. Fobia. Satu, jangan buka aib keluarga, tak boleh. Yang kedua, pakaian untuk mempercantik diri. Cantikkanlah istri itu. Istri pun cantikkanlah suami itu. Yang terakhir tadi apa tadi? Untuk melindungi. Kalau ada pula gangguan pada istri awak lindungi. Ada pula enak mengganggu suami awak lindungi. Kemudian dalam keluarga ini jangan ada lagi menyimpan nomor mantan. Tak ada. Mana ada tahu mantan lama ya kan? Tak ada mantan. Oh bu, dia bu kawan aku bisnis. Tak ada bisnis sama mantan, banyak orang lain. Satu dunia ada banyak manusia ya kan. Ngaku mantan tu kawan ya kan. Ngapa bu? Itu mengurangi rasa percaya pasangan masing-masing, membuat dia tak nyaman. Jadi yang terakhir tadi juga memberi perhatian membuat nyaman kan pasangan kita. Yakinkan akunya tidak ada korup orang lain, akunya tak ada menyala. Suami gitu juga. Ada seminggu yang lalu ibu rasa hari Senin sebelah belakang 10 hari mungkin ada datanglah di sini. Istrinya udah punya anak 2, suaminya kerjanya tempat karaoke pula. Itulah menyala. Memang gajinya banyak. Suami. Ternyata tempat karaoke. Jadi dia udah aku cek WA-nya bu segala macam. Memang itulah perempuannya kata dia kan. Nama perempuan udah kode karaoke sampai jam 2 malam udah beres lagi tuh ya kan. Jadi dia nak bercerai. Kamu mempertahankan suami kau aja tak bisa. Uang tuh ngambil laki orang bisa. Jadi dia kalilah nak mempertahankan rumah tangga tuh. Jangan copot aja nak menyerah. Ambillah. Kalau kau enggak, kata kan? Jangan mempertahankan uang tuh laki awak diambil. Masa laki awak tak bisa awak tahan? Jadi ada orang yang hebat juga berbicara sama ibu ini untuk perempuan. Gimana supaya suami itu betah, suami itu langgeng dengan istri. Istri itu bahasa tak eloknya nih. Istri itu harus jadi pelacur di hadapan suami. Pelacur itu berarti penggoda. Jadi suami itu digoda. Cuman uang pelacur itu dirayu oleh laki uang di WA lah, cantik-cantik lah dia, bahasa yang lembut, mukanya tak ada macam-macam. Mana ada pelacur itu mukanya mas, halo bang, apa kabar bang, gitu kan? Jadi begitu. Ibu pernah rumah ibu dulu di sebelum kerupuk kan, ibu jualan dulu depan ada kodai. Jadi malam-malam rumah itu tidak besar, ini pasar, ada selokan. Sini dah kedai ibu kan, di sini kamar. Malam-malam duduklah orang tuh singgah di depan teras tuh tadi duduk.
Ini musim-musim di pantai nih orang-orang malam-malam. Ibu dengarlah, sinilah bang, katanya kan, mati pula lampu. Sinilah, nanti marah istri abang. Kedongan di HP itu. Nah, dulu zaman tak ada WA begini, WA yang ini macam gini ya kan, kedengaran. Nanti marah istri abang, nggak mau lah bang. Kemarin istri abang merepet-repet, gitu deh kan. Tak apa-apa lah bang. Nah itu kan kita tidak ngapain, minum-minum aja, duduk-duduk aja. Totok dirayu. Antar sampai jam 11 sampai bak datang bapak digedornya gitu tek bu anak saya kecil nggak usah ribut-ribut ya, kata bapak tadi. Balik loh, artinya apa? Untuk mencari kemesraan, kebahagiaan itu jangan bosan-bosan. Malas lah tuh, bojo aku merayu dia, bojo aku mau cakap sama dia tak cakap aku, jangan bosan. Kenapa? Karena kita badannya paksa. Udah hujan malas lah sembahyang, udah ketawa ya kan? Bisa gitu? Bisa. Dulu tak bisa. Bisa. Ketawa malas udah sembahyang. Harus. Namanya ibadah. Ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum ibu pula bertanya ya kan? Sebelum ibu bertanya, rukun Islam nggak tahu. Satu. Islam. Karena apa itu suruh bu? Karena nanti ditanya tuh pas akad nikah. Kemudian rukun iman. Nah, satu. Iya. Pada mereka tiga. Pulang satu cari ya. Jadi ditanya pula kan dapat di situ akad nikah. Aku nikahkan, tanya rukun iman. Lupa. Satu, beriman kepada Allah. Dua, beriman kepada malaikat. Tiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah. Tak tahu tuh, Kak Google lah gampang lah. YouTube rukun iman, gitu ya kan? Ada nak menyanyi dan Google tuh aduh tuh galang. Ya, biasanya itu kemudian syahadat tahu asyhadu an la ilaha illallah. Baca Al-Fatihah bisa. Alhamdulillah. Buka nanti Google ya, tengok kan tahu. Entah salah-salah. Anggaplah sebuah benar, tapi tiba betul mau salahnya ya kan? Udah dulu sebentar ya nak. Udah itu harus ingat ya. Syahadat udah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat ya. Udah, apa lagi Bu? Kunci pernikahan itu menahan diri dari hal-hal yang tak baik. Apa tuh Bu? Sabarlah. Kalau ada masalah-masalah ditahan. Malah dia pun ibu iyo lah ditahan. Namanya kalian bukan satu orang lagi, ada dua orang, ada masyarakat namanya nih. Ditahan anak marah, tahan. Katuang cakap pepatah wong tua-tua, biak kau cari paut deh kau cari mulut. Artinya apa? Tahan nggak ada mati. Biak melotot aja dalam paut gitu. Tapi jangan dikeluarkan dari mulut. Kenapa? Karena sudah keluarkan dari mulutnya. Tak tahan telinga uang yang menyebar masuk kotak orangnya kan. Nah, jadi biasanya yang mengeluarkan dalam mulut itu perempuan. Kenapa perempuan begitu Bu? Iya, dia ada masa haid dia. Kalau perempuan tuh seminggu nak haid, anak marah. Marah tuh bukan masalah tuh yang dimarahnya. Marah tuh aduh dalam hati nih memang macam bola anak melotot. Tak mau melotot. Tak mau melotot. Cuman supaya melotot. Aduh nak ditutup badannya kan tak mau. Jadi dia nak memocahan bola yang kuat tuh tadi, merepetlah dia. Tidak ada masalah. Masuk suaminya lupa buka selup. Nah, kadang nak copot tuh udah naik kereta, selup udah pasang, udah helm nak pergi. Aduh nak diambil, aku tinggal pula entah handphone, masuk ke selup. Abang selup begini. Kan, apakah dia tidak haid? 7 hari sebelum haid, itu bini tukang merepet. Nak memocahkan ada di dalam nih. Nah, kadang-kadang suami ini tak tahu, dah istri itu marah, dia pula memarah istri ini. Down lah istri itu. Apa artinya? Kurailah bikin mata. Sebotol dia dengan air mata ini nak bercakap. Sebenarnya aku ini tidak nak marah, tapi hati aku ini membungkal. Nah, itu.
Jadi suami yang udah paham tuh tengoknya tanggal berapa. Nah itu kan ada, itu berarti gilo lah tuh katanya kan. Sedang gilo tuh katanya. Nah doang gitu. Udah lahir anak, ya omak tuh ngapa marah aja. Iya omak kekumat katanya. Jangan dijudui suami, banyak bercerai gitu. Sedang ada haid tuh, apalagi sedang haid marah aja gitu. Memang gitu, hormon dalam badan dia tidak stabil, marah aja. Kedua, sedang menyusui anak, itu nak marah aja tuh. Kenapa nak marah bu? Menyusui itu capek. Menyusui kalau kata orang kedokteran, menyusui, ibu yang menyusui itu sekali menyusui itu sama berjalan entah 20 km jauh tuh ya kan, capek tuh. Makanya orang menyusui dia kurus badannya tapi cantik. Nah jadi suami harus paham itu. Ngapa bu dipahami ya, jangan ya bu bercerai berkelahi juga gak tahu. Oh udah kuman tahu ya kan, udah kuman cuman sudah kuman awak dah pergi usah tunggu duduk kode-kode. Nah, lebih baik gitu. Daripada berkelahi. Tapi kalau tahan, ada yang tahan kan? Istri yang sedang kumat tuh dipolu istri itu, sabar dulu. Nah, jadi orang yang kurang pandai tadi pogi gitu tinggalkan. Ada orang yang sudah pengalaman polu istri. Dia hendak ini, dia pusar ini tak tahu itu cuma polu dia tenang kan. Kau nanya budak ngamuk. Datang ngamuk mak kayak begini cut. Lama budak tuh pemarah, bisa pendiam gitu. Kenapa? Tak pandai teorinya. Polu dia, apa masalahnya? Polu aja, mau radang gitu. Polu aja. Jadi istri yang meradang itu seperti itu. Macam budak meradang. Itu jangan anak awak mengamuk, awak tempeleng, menambah masalah baru mentalnya rusak. Jadi kalau udah mengamuk polu istri. Cium istri itu kening ini obat ini. Nah makanya ada saya Ustaz yang mencium kening istri itu mencium Ka'bah ya buat ini. Udah ada itu. Jadi yang hendak moralis itu subuh bangun istri cium kening tambah pahala. Nah dah itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan ada hanya belajar sedikit lah kalian ya, dan kalian gak pandai juga menambah ilmu kalian, bekal supaya terhindar dari perkelahian. Udah berkelahi bu, apalah bu? Minta maaf. Jangan sudah berkelahi tak ketahuan terus. Makin minta maaf. Karena manusia itu harus berkelahi. Mengapa? Karena ada ulama itu mengatakan masa yang paling indah bersama istri nih, masa ini indah nih kan? Masa pacaran indah kan? Udah menikah apa yang masa indah? Pertama setelah istri haid, itu indah tuh. Yang kedua setelah istri melahirkan, menunggu 40 hari lama betul. Lama kan? Udah 40 gitu suami yang hitung hari ya kan. Betul. Yang ketiga setelah berkelahi dengan istri. Udah siap berkelahi dah dia, makanya jangan sesekali sebutkan tolak. Berkelahi biasa lah, karena berkelahi tadi indah balik madu. Iya, begitu rasakan. Jadi jangan kami ini tak bisa bersama, ibu berkelahi. Tidak, setelah berkelahi itu adalah masa-masa ya. Udah, coba ibu buat pertanyaan ibu dulu. Sama, dua-dua lah. Sebutkan 5 tugas suami atau 5 kewajiban bagi suami. Istri, Nah, tulis saja, karena mau ibu laporkan nanti. pakaian, Iya, tulis saja. Udah bagus. tinggal, membimbing istri, Iya. Oke, yang ketiga tuliskan 3 ciri istri soleha. Menyenangkan suami, menjaga diri, mengikuti perintah suami. Iya, menjaga diri dan keluarga. Udah tulis? Udah. Ya, tulis ya. Nanti mau ibu laporkan ke sana. Yang ketiga, Yang pertama tadi terus juga. tulis nanti contoh boleh. Yang ketiga, bagaimana penjabaran kalian tentang istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri? Coba jelaskan. Terserah. Tulis.
Bagaimana pendapat kalian? Istri, pasangan istri adalah pakaian suami. Tidak ada yang Istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Aku tak tahu. Ini selalu kamu bimbing aku. Tadi kan tidak nikah nak dibimbing. Kita santai-santai sambil golak-golak. Nanti kalian berumah tangga gitu juga. Kalau golak tuh bosan, sedikit begadu kocik-kocik aja ya kan. Kalau begadu kocik-kocik untuk dalam kamar, kunci pintu. Ini apa? Bahagia. Bahagia. Negara. Membimbing istri itu sudah keren. Membimbing Istri. kalimat. Kau kan belum bilang. Ngomong. Ada dapat. Ada dapat. Kedua tuliskan tiga kewajiban istri. Iya. Ciri istri solehah. Tuliskan tiga ciri istri soleha. Menyenangkan suami. Tulis nama ya kan. Menyenangkan suami. Sama suami. Tengok pagi juga. Buat suami ya. Ketiga tadi apa lagi? Yang pertama tadi menjaga diri. Menjaga diri kan tuh. Itu yang pertama saya. Tulis menjabarkan Istri dan suami. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Apalah maksudnya? menutupi aib suami menutupi aib Boleh. istri. Nah, Aku boleh. tidak dapat tahu apa. Aku udah sering berdoa. Jawaban itu. Jawaban itu. Tapi kan ini diserahkan. Buat ya pasangnya siapa? Situ juga pasangnya satu. Jadi dua-dua diserahkan. Oh iya, itu satunya udah. Nyuntik lah ya. Sembang awal. Jabarkan apa arti pakaian suami. Pakaian suami, pakaian istri. Suami pakai istri, istri pakai suami. Istri pakaian suami.